Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 Ingin mempresentasikan tentang teori globalisasi dan neokolonialisme di era globalisasi. Globalisasi adalah suatu proses menyatunya wilayah-wilayah dalam satu kesatuan kaidah yang sama. Teori globalisasi, yang pertama ada teori imperialisme yang dicetuskan oleh J. A. Robson Bukharin. Globalisasi adalah tahap lanjutan dari imperialisme. Para kapitalis imperialisme muncul di tahap terakhir evolusi kapitalisme. Yang kedua ada teori perkembangan yang tergantung yang dicetuskan oleh F. Cardoso E. Valeto. Globalisasi merupakan tuntunan para kapitalis lokal yang memerlukan serta tergantung pada pelengkap dari luar dirinya sendiri. Yang ketiga ada teori sistem dunia yang dicetuskan oleh Manuel Wallerstein. Globalisasi terbagi menjadi 3, yaitu tahap sistem ini, tahap kekaisaran dunia, dan tahap ekonomi dunia. Neokolonialisme dapat disebut sebagai penjajahan baru. Praktik neokolonialisme berbentuk pengaruh kuat dari intervensi dari negara-negara maju terhadap negara-negara berkembang di berbagai bidang, seperti ekonomi, politik, sosial, budaya, dan hukum. berikut merupakan beberapa contoh dari neokolonialisme yang melanda bangsa Indonesia. Adanya perusahaan penambang emas atau kekayaan alam lainnya di Indonesia. Mereka memiliki modal dan pengetahuan untuk mengelola. Akibatnya, dengan adanya modal tersebut, sebagian besar warga negara kita hanya dijadikan pekerja atau hanya diberikan sekitar 2% untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Asing juga bagian dari praktik neokolonialisme. Pemberian bantuan dalam bentuk pinjaman lunak kepada negara berkembang melalui lembaga-lembaga keuangan seperti IMF dan Bank Dunia. Karena terjerat utang terus-menerus, akhirnya sumber daya alam negara tergadai untuk membayar utang. Upaya mengatasi neokolonialisme yaitu pemerintah harus membatasi investasi asing dengan mengembangkan industri dalam negeri dengan cara memberi modal dan membantu dalam memasarkan dan mengenalkan produk dalam negeri ke mancanegara, serta membuat aturan yang jelas terhadap pihak asing yang berinvestasi dalam negeri supaya tidak merugikan pemerintah dan masyarakat sekitar. Sekian dari kelompok kami. Bila ada kesalahan kata mohon dimaklumkan karena manusia adalah tempatnya salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.